Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita akan mempelajari tafsir surat Ar-Rahman. Surat ini, surat Ar-Rahman, sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tergolong surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah. Ingat baik-baik, penamaan surat Makkiyah atau surat Madaniyah itu bukan berarti mesti jika surat Makkiyah turunnya di Makkah, surat Madaniyah turunnya di Madinah, bukan begitu. Tetapi surat Makkiyah artinya surat yang turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi surat ini Makkiyah artinya surat yang turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam berhijrah ke Madinah. Sebagaimana surat-surat yang lainnya, surat ini dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bersama bahwa seluruh surat-surat Al-Quran itu dibuka dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah yang juga disebut surat Baro'ah. Kalian buka mushaf, mesti kalian dapati mulai dari surat yang membuka Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, itu mesti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi surat At-Taubah, surat Baro'ah tidak ada. Tidak tertera Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ayat pertama. Adapun yang lainnya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat tersendiri, ayat terpisah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam, pada mulanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa membedakan mana awal surat, mana akhir surat, sampai turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang memilahnya. Antara akhir surat dengan awal surat ada Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali apa? Surat At-Taubah, Baro'ah. Ayat pertama dari surat ini yang darinya dipetik penamaan surat, yaitu Ar-Rahman.
Naam. Ayat yang pertama Ar-Rahman. Kemudian 'Allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Ini ya dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, jumlah ismiyah. Ar-Rahman mubtada. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ayat-ayat ini dengan susunan kalimat jumlah ismiyah diawali dengan mubtada Ar-Rahman. Apa khabarnya? Apa beritanya? Beritanya yang pertama adalah jumlah 'Allamal Qur'an. Ini khabar pertama. Khabar yang kedua, Khalaqal insan. Khabar yang ketiga, 'Allamahul bayan. Jadi satu mubtada yaitu Ar-Rahman yang mengawali kalimat. Kemudian khabarnya, beritanya tiga. Yang pertama, 'Allamal Qur'an. Yang kedua, Khalaqal insan. Yang ketiga, 'Allamahul bayan. Khabar awal, khabar tsani, khabar tsalits. Ya, demikian penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah di tafsirnya. Maknanya Ar-Rahman adalah salah satu dari Al-Asma'ul Husna. Salah satu dari Al-Asma'ul Husna. Salah satu dari nama-nama Allah yang terbaik, yang menunjukkan makna Dzur-Rahmah. Ar-Rahman artinya Dzur-Rahmah, yang maha merahmati, yang memiliki sifat maha merahmati. Itu makna Ar-Rahman. Dzur-Rahmatil wasi'atil lati wasi'at kulla syai'. Yang maha merahmati dengan rahmatnya yang maha luas. Yang rahmatnya maha luas, meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, termasuk orang-orang kafir, itu menikmati rahmat Allah Ta'ala. Hanya saja rahmat Allah Ta'ala ya, yang dirasakan oleh orang-orang kafir itu hanya sebatas di dunia belaka, di dunia saja. Adapun di akhirat nanti, orang-orang kafir itu sudah tidak merasakan rahmat Allah. Yang mereka rasakan adalah murka Allah. Murka Allah. Adapun orang-orang beriman, mereka merasakan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Bahkan yang di akhirat lebih sempurna, dalam jannah, dalam surga. Nah, ahli tafsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan Ar-Rahman, dengan nama Allah Ar-Rahman yang artinya Maha merahmati, Maha mengasihi. Ya. Ini menunjukkan bahwa
hal-hal yang difirmankan oleh Allah Ta'ala setelahnya pada ayat-ayat berikutnya semuanya min rahmatillahi ta'ala, semuanya merupakan rahmat Allah. Seluruh nikmat-nikmat yang Allah paparkan pada ayat-ayat berikutnya, semua itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita akan mendengarkan, kita akan membaca pada ayat-ayat setelahnya pemaparan dari Allah Ta'ala mengenai nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang hal itu menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nikmat-nikmat itu merupakan efek hasil dari rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Baik nikmat-nikmat diniyah, nikmat-nikmat diniyah, nikmat-nikmat yang bersifat agama, syariat, ya, dan nikmat-nikmat yang sifatnya duniawiyah, nikmat duniawi. Baik nikmat-nikmat sifatnya agamawi, ya, dan itu bersambung sampai di akhirat, ukhrawi, dengan jannah nanti, maupun nikmat-nikmat yang bersifat duniawi. Dan setelah penyebutan setiap jenis, ya, setiap jenis dari nikmat-nikmat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang merupakan hamba-hamba yang mukallaf, yaitu as-saqalan. As-saqalan adalah bangsa jin dan manusia yang mukallaf, yang dibebani dengan beban syariat. Allah mengingatkan kepada as-saqalan, bangsa jin dan manusia merupakan hamba-hamba Allah yang mukallaf, mengingatkan kewajiban mereka bersyukur atas nikmat-nikmat itu dengan Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat yang mana, nikmat apa dari nikmat-nikmat Rabb kalian berdua, wahai bangsa jin dan manusia, yang kalian dustakan? Ya, yang kalian dustakan, yang kalian kufuri. Karena kewajiban hamba adalah mensyukuri nikmat-nikmat itu. Tidak boleh mendustakannya dan mengkufurinya. Nah, nikmat yang pertama yang Allah sebutkan adalah 'allamal Qur'an. Ini khabar awal, ini khabar yang pertama, yaitu 'allamal Qur'an. Artinya Allah Ta'ala mengajarkan Al-Quran. 'Allamal Qur'ana, mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Berawal dengan Allah mengajarkan Al-Quran kepada Jibril. Allah memfirmankan ayat-ayat Qur'aniyah didengar oleh Jibril. Karena di antara sifat Allah yang maha tinggi adalah sifatul kalam, sifat berbicara, berfirman.
Allah berbicara, berfirman dengan suara yang didengar, dengan kalimat-kalimat yang didengar, yang hakiki, yang hakikatnya tentu saja berbeda dengan sifat berbicaranya makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan diri Allah, zatnya, wujudnya, tidak ada yang sama dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Wujud Allah, diri Allah yang diungkapkan dengan zat, ya. Zatnya, yakni dirinya, wujudnya. Nama-namanya dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Itu semua hakiki dan tidak ada yang menyamainya dari makhluk. Maha sempurna. Tidak ada cacatnya dan tidak ada kekurangannya. Di antara sifat itu adalah sifat berbicara. Di antara ucapan Allah, firman Allah adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul-Rasulnya. Kitab Taurat. Ya. Dan yang lainnya, termasuk kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala berbicara, memfirmankan, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril membawa turun ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam hati, ke dalam kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan, mengajarkan Al-Quran itu kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengajarkan itu kepada murid-murid mereka. Kita tahu bersama di antara keutamaan, di antara urusan besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa khilafahnya, yaitu membukukan ayat-ayat Al-Quran, dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya. Bagian merupakan salah satu bentuk dari penjagaan kelestarian Al-Quran. Yang kemudian pada masa Utsman, khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, disatukan jadi satu qiraah untuk menghindari perselisihan. Dengan itu terjagalah, ya, Al-Quran dan sampai di tangan kita sekarang ini. Dan kita bisa mempelajarinya. Inilah Al-Quran yang dimaksud Kitabullah, Al-Kitabul Aziz, kitab Al-Quran yang Allah turunkan dengan berbahasa Arab. Prosesnya sudah kita dengar. Allah yang mengucapkannya pertama kali, berfirman pertama kali, didengar oleh Jibril. Jibril membawanya turun ke dalam kalbu, ke dalam hati Muhammad SAW. Dan seterusnya yang telah kita dengar penjelasannya tadi. Tampak dari penjelasan ini, ya, bahwa Al-Quran itu sifat Allah, ucapan Allah, Allah yang pertama kali mengucapkannya.
Jadi bukan makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Bukan makhluk ciptaan yang Allah ciptakan dengan kun, terciptalah kemudian tercipta ayat-ayat itu. Tidak. Ayat-ayat itu diucapkan oleh Allah, didengar oleh Jibril dan seterusnya kita dengar. Itu sifat Allah. Dan di akhir zaman nanti, sebagaimana dalam hadis yang sahih, akan ditarik naik ke atas oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak ada satu ayat pun yang tersisa di muka bumi. Tidak di dada-dada, di hati-hati para penghafal tidak ada, dan tidak ada juga di lembaran-lembaran mushaf, semuanya hilang dari muka bumi, ditarik, diambil kembali oleh Allah Ta'ala ke atas di akhir zaman. Mendekati hari kiamat. Ya, begitu pula kitab-kitab Allah yang lainnya yang merupakan firman-firman Allah, itu sifat-sifat Allah. Jadi ya, akidah mengatakan bahwa itu makhluk, artinya ciptaan Allah, maka itu batil. Bisa difahami ini? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Minhu bada', darinya lah pertama kali Allah yang pertama kali mengucapkannya, dengar oleh Jibril dan seterusnya, tidak dijelaskan. Wa ilaihi ya'ud, dan hanya kepada Allah kembali, akan ditarik kembali oleh Allah Ta'ala di akhir zaman, sehingga tidak ada yang tersisa satu ayat pun di muka bumi. Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran, kata Ibn Uthaymin, ini meliputi ta'lim lafzihi wa ta'lim ma'na wa ta'lim kaifa al-amal bihi. Allah mengajarkan Al-Quran meliputi 3 perkara. Allah mengajarkan lafadznya, Allah mengajarkan maknanya, Allah mengajarkan bagaimana beramal dengannya. Bagaimana beramal dengannya. Al-Quran turun bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi untuk difahami maknanya, agar kemudian diterapkan dalam kehidupan sebagai pedoman hidup dalam beragama, untuk mencapai maslahat hidup dan terjaga dari mafsadat, kerusakan. Pedoman hidup tidak bisa jadi pedoman jika hanya dibaca, apalagi dipajang saja. Hanya bisa menjadi pedoman hidup sesuai tujuannya dengan difahami maknanya, dengan cara ditadabburi maknanya. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur ayat-ayat itu untuk menggali makna-maknanya. Setelah mengetahui makna-maknanya, akan mengetahui kandungan-kandungan hukum ada di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, untuk kemudian itu diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan, diamalkan. Siapapun yang tidak diajari oleh Allah, dia tidak bisa. Tetapi siapa saja yang diajari oleh Allah, Allah tolong dia, Allah bantu dia, Allah ajari dia, akan mudah baginya mempelajari lafaz-lafaz Al-Quran, akan mudah baginya membacanya dengan qiraah yang baik dan benar, akan mudah baginya untuk
menyelami kandungan makna-makna ayat-ayat Al-Quran itu, mengimaninya dan beramal dengannya, yang diberi hidayah dan taufik oleh Allah Ta'ala. Diberi hidayah ilmu Al-Quran, ya, ilmu as-sunnah, kemudian diberi hidayah taufik, ditolong oleh Allah untuk beriman dan beramal dengannya. Jika tidak, maka seseorang tidak bisa. Jika tidak diajari oleh Allah Ta'ala, tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak diberi taufik, ditolong oleh Allah, tidak bisa mempelajari Al-Quran. Khalaqal insan, kabar yang kedua adalah khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Penciptaan manusia ini adalah nikmat berikutnya. Sebenarnya secara urutan nikmat, maka urutan nikmat itu adalah penciptaan manusia dulu kan? Ya. Penciptaan manusia. Kemudian manusia itu setelah tercipta, ya, kemudian dia diajari oleh Allah berbicara sampai kemudian, ya, belajar baca Quran, mempelajari maknanya, tafsirnya, kemudian beramal. Nah, tetapi kenapa urutannya di sini Allah pertama kali menyebutkan Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran, kemudian yang kedua menciptakan manusia. Padahal secara urutan penciptaan manusia dulu, kemudian diajari Quran oleh Allah. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena nikmat pengajaran Al-Quran yang adalah nikmat agamawi, ya, ukhrawi, dan ini lebih agung dan lebih bernilai daripada mata penciptaan manusia. Banyak manusia yang diciptakan, tetapi yang kemudian dapat nikmat diajari Al-Quran oleh Allah sedikit. Nah, jadi karena ini adalah nikmat yang lebih besar, lebih agung nilainya, sehingga ini didahulukan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut insyaallah pada berikut. Tafadhol.